Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Di video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang statistika matematika wajib kelas 12 baik IPA maupun IPS. Nah, di sini kita akan berfokus kepada statistika data tunggal yaitu ukuran pemusatan. Nah, ada rata-rata, median, dan modus. Nah, diharapkan kalian dapat menentukan rata-rata, median, dan modus dari suatu data tunggal. Kemudian kalian dapat menentukan rata-rata gabungan dari suatu data. Nah, ukuran pemusatan itu ada 3 macam. Ya, ada rata-rata, ada median atau nilai tengah data terurut, yang artinya kalau data terurut, ya datanya harus urut. Modus. Nah, modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Baik, untuk ini dibaca X bar atau rata-rata aja. Nah, ini adalah simbol dibaca sigma XI, yaitu jumlah seluruh data, N itu banyaknya data. Kemudian median itu urutkan datanya, cari nilai tengahnya, itulah mediannya. Kalau modus, nilai dengan frekuensi terbanyak. Nah, langsung aja nih contohnya. Contoh soalnya mungkin kalian sudah kerjakan ya. Jadi untuk rata-rata, di sini X bar sama dengan sigma XI dibagi N, yang artinya 6 tambah 8 tambah 6 tambah 7 tambah 9 tambah 7 tambah 7 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 6 tambah 5 tambah 8 tambah 7 dibagi datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Tuh. Nah, sekarang kalian tinggal jumlahkan aja. 6 tambah 8, 14. 6, 7, 13, 9, 17. 7, 6, 13, 14, 8, 6. Ada yang salah nggak? 14, 13, 16, 13, 15, kemudian 11, kemudian 15. Jumlahnya adalah 97 per 14. Nah, ini bisa dibuat desimal, bisa enggak. Kalau misal dibuat desimal ya boleh ambil 2 angka di belakang koma. Kalau sampai sini juga nggak apa-apa. Nah, kemudian kalau median, kita harus urutkan datanya dari yang paling kecil. Berarti di sini data paling kecil 5. Kita sederhanakan 5. Biar nggak ada yang ke-skip, kalian coret-coret aja. 6-nya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 7-nya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 8-nya ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, terakhir adalah 9 ditulis. Nah, kemudian karena datanya ada 14, maka tengah-tengahnya kita belah 2, ada di data ke-7 dan ke-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi di sini nih, ini kan 7 juga. Nah, karena ada di tengah-tengah begini, ya berarti datanya 7 tambah 7 bagi 2, mediannya. Tengah-tengah di kirinya 7, di kanannya 7. Jadi 14 bagi 2, hasilnya 7. Nah, modus itu adalah frekuensi paling banyak. Nah, yang di sini yang paling banyak siapa nih? 7-nya ada 5, 6-nya ada 4, 8-nya ada 3. Ya, berarti terbanyak 7. Jadi modusnya adalah 7. Gampang ya? Nah, ini latihan soal untuk kalian. Ini bisa dicoba. Clue pertama, kalian coba dulu masukkan ke rumus rata-rata. Yang mana pertama, rata-rata itu adalah sigma XI dibagi N. Ini langkah 1. Nah, kita masukkan nih, rata-ratanya 6, datanya dimasukkan. 6 tambah 2, tambah X tambah 3, tambah 9, tambah 3, tambah X tambah 2, tambah X, tambah 5, tambah 10, tambah 9, tambah 2, dibagi
datanya ada berapa nih? Ada 1, 2, ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 data. Nah berarti 6 sama dengan 8 tambah 3, 11, tambah 9, 20, 20 tambah 3, 23, tambah 2, 25, 30, 40, tambah 11, 51. Nah, X-nya ada berapa? X-nya ada 1, 2, 3. Jadi 3X per 11. Oke. Nah, karena kita mau mencari X-nya, maka ini kita print 1. Kita kalikan silang. Berarti menjadi 6 kali 11 sama dengan 51 ditambah 3X. Kali 1, ya berarti kan tetap. Jadi 66 sama dengan 51 tambah 3X. Di sini karena kita mau mencari 3X-nya, biar kalian nggak bingung, boleh juga dibalik 3X-nya yang ada di kiri. Jadi 3X sama dengan 66 dikurangi 51. 3X sama dengan 15. Berarti X-nya 15 dibagi 3. Hasilnya 5. Nah, berarti datanya ini nanti menjadi 6, 2, 5 tambah 3, 8, 9, 3, 5 tambah 2 itu 7. Ini 5, 5, 10, 9, 2. Itu datanya. Nah, karena datanya sudah ada, maka kita urutkan karena ditanyanya adalah median. Jadi di sini urutan datanya. Dari paling kecil, 2-nya ada 2, 1, 2. 3-nya ada 1, kemudian 5-nya ada 2. Nah, 6-nya ada 1, 7-nya ada 1, 8-nya ada 1, 9-nya ada 2, kemudian 10. Nah, datanya ada 11, berarti tengah-tengahnya adalah data ke-6. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 6. 1, 2, 3. Nah, ini kirinya 5, kanannya 5. Jadinya datanya ini adalah mediannya. Nah, gitu ya. Baik, berikutnya rata-rata gabungan. Jadi rata-rata gabungan itu ketika ada dua kelompok data masing-masing dengan jumlah berapa, kemudian rata-ratanya berapa, nah kita ditanya rata-rata gabungannya. Jadi contohnya seperti kasus berikut, 15 orang beratnya itu 58 kilo digabung dengan 10 orang sisa lain yang beratnya 53, maka rata-rata keseluruhan. Jadi rata-rata 15 tambah 10 orang, 25 orang. Berarti ini adalah rata-rata yang pertama, 58, N1-nya 15, kemudian X bar 2-nya 53 rata-ratanya, N2-nya adalah 10. Nah, kalau kita masukkan ke dalam rumus, berarti kan ini per N1 tambah N2. Berarti X bar 1 58, N1 15, X bar 2 53, N2 10 dibagi 15 tambah 10. Jadi hasilnya 58 kali 15 adalah 870 tambah 530 dibagi 25. Berapa hasilnya? Jadi hasilnya 870 ditambah 530, 870 tambah 530 adalah 1400. 1400 dibagi 25. 1400 dibagi 25. 56. Jadi yang B jawabannya. Seperti itu ya. Nah, ini itu ketika soalnya ini jadi diketahui 40 orang 5,1 nih. 40 orang itu 5,1. Satu orang tidak diikut sertakan, ya berarti orangnya ada 39 orang dong.
Nah, rata-ratanya itu 5 nilai siswa tersebut. Nah, karena seorang siswa yang gak diikut sertakan artinya 1 orang. Ini rata-ratanya berapa sih? Itu yang ditanya. Berarti secara logika di sini itu kita harus cari jumlah nilainya dulu. Berarti kan 40 dikali 5,1. Berarti kan 204. Nah, nilai 39 orang itu, ya berarti 39 kali rata-ratanya. Berapa tuh? 39 kali 5, berarti 195. Ini rata-rata dari jumlah nilai dari 40 orang, 204. Yang 195 itu jumlah nilai dari 39 orang. Ya berarti untuk mencarinya tinggal dikurangkan aja. 14 kurang 5, 9, 99. Jadi ini nilai 1 orang tersebut. Logikanya seperti itu ya. Nanti agar lebih paham bisa mengerjakan soal. Lanjut. Rata-rata gabungan. Nah ini bertahap soalnya dari gampang ke yang lebih sulit. Jadi rata-rata kelompok dokter dan jaksa 40. Berarti ini adalah X gabungannya. Rata-rata para dokter, Ibu simbolkan dengan X bar dokter aja ya. 35. Kalau mau X1 juga boleh, terserah. Jaksa itu adalah 50. Nah, yang ditanya perbandingan banyak dokter dan jaksa. Banyak dokter itu adalah N, N1 atau ND. Yang kedua adalah N jaksa. Berarti ini yang ditanya. Nah, caranya ini ada dua cara. Cara pertama adalah cara normal, cara konseptual. Yang kedua adalah cara cepat. Ibu jelaskan dulu cara normalnya. Pertama, cara konseptual. Kalian masukkan ke dalam rumus rata-rata gabungan. Yang mana itu menjadi X bar 1. X bar D, karena di situ D ya. Ditambah X bar J kali NJ dibagi ND tambah NJ. N1, N2 boleh terserah. Masukkan 40 sama dengan 35 ND ditambah 50 NJ per ND tambah NJ. Nah, di sini 40 itu artinya 40 per 1, berarti kalian tinggal kalikan silang aja. Jadinya adalah 40 dikali banyak dokter tambah banyak jaksa sama dengan 35 banyak dokter ditambah 50 banyak jaksa. Oke? Nah, berikutnya ini tinggal dikali masuk aja nih. Kali masuk berarti menjadi 40 N dokter ditambah 40 N jaksa sama dengan 35 N dokter ditambah 50 N jaksa. Nah, di sini karena kita mau mencari perbandingan, maka kita kumpulkan yang ada di ND-nya dengan yang ada ND-nya, yang ada NJ-nya dengan yang ada NJ-nya. Berarti ini menjadi 5 banyak dokter sama dengan 10 banyak jaksa. Kita bagi 5 kedua ruas. Berarti N dokter sama dengan 2 N jaksa. Nah, secara logika nih, banyaknya dokter 2 kali banyaknya jaksa. Berarti banyak dokter atau banyak jaksa? Lebih banyakkan dokter atau lebih banyakkan jaksa? Banyak dokter 2 kali banyaknya jaksa. Ya berarti lebih banyak dokternya dibanding jaksanya. Berarti di sini menjadi 2 banding 1. Jadi harus dilogika sampai di sini. Bukan melihat, oh ini depan ND 1, depan ini 2, jadi 1 banding 2. Tidak, tapi 2 banding 1 di logika. Gitu ya. Nah, ini cara konseptualnya. Kemudian untuk cara cepatnya, berarti di sini Ibu jelaskan cara cepat.
Nah, cara cepatnya kalian tulisin aja karena yang ditanya dokter, kemudian jaksa, sini tulis dokter dulu baru jaksa. Dokternya itu tadi adalah 35, jaksanya adalah 50. Rata-rata gabungannya tulis di tengah. Nah, berikutnya, ini tinggal dikurangkan aja, besar dikurang kecil. 40 dikurang 35, itu 5. Kemudian yang ini 40 dikurang 5, 50 dikurang 40, itu 10. Ini. Jadi, ini tinggal disederhanakan aja. Dokter banding jaksa itu 10/5. Atau 2/1. Jadi karena 2/1, ya ini 2/1. Seperti itu cara cepatnya. Lebih gampang atau lebih sulit nih? Harusnya lebih gampang ya. Ini adalah cara cepat khusus untuk mencari perbandingan banyak. Oke. Nah, lanjut. Oh, ternyata ini simpulannya ya. Ini simpulannya. Ibu kurang tulis di sini. Kesimpulan. Nah, berikutnya. Oke, sudah. Ini adalah pembahasan tentang ukuran pemusatan suatu data tunggal. Semoga bermanfaat dan membuat kalian paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.